Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Wahyu Putri Murti dengan NIM 230877075. Selanjutnya rekan saya. Septio Irawan dengan NIM 23087067. Dan saya Muhammad Zaki Farhan dengan NIM 230871509. Baik, saya Angelika Sari dengan NIM 2308713. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai konsep dasar dan perencanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pengertiannya yaitu suatu proses sistematis yang merancang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana terdiri dari unsur-unsur seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media belajar, dan evaluasi. Tujuannya untuk menguasai sepenuhnya bahkan dari dari sistem ajar. Kemudian tujuannya metode dan menggunakan alat dan perlengkapan belajar. Ketiga, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan. Yang keempat, mengalokasikan waktu dan pembelajaran sesuai dengan program. Materi yang kedua mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan keseluruhan komponen yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-cirinya terdapat tujuan dan prioritas, adanya peserta didik, adanya pendidik, adanya kurikulum, adanya metode, adanya fasilitas, adanya evaluasi, dan manajemen dan biaya. Di sini juga ada pendidikan karakter, yaitu mengenal nilai baik, kemudian menumbuhkan niat berbuat baik, serta mewujudkan kebaikan dalam berperilaku. Dalam pendidikan sebagai suatu sistem juga terdapat kebijakan pendidikan, di mana ada SD dan SMP, yaitu membentuk karakter dasar. Kemudian lanjut ke SMA dan SMK, menyiapkan siswa siap kerja atau studi lanjut. Kemudian adanya prinsip, yaitu partisipasi masyarakat. Dalam pendidikan sebagai suatu sistem, terdapat peran guru di dalamnya, yaitu guru berperan sebagai teladan bagi peserta didiknya. Kemudian guru juga berperan sebagai motivator siswa dan juga menciptakan pembelajaran yang menarik. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materinya itu tentang taksonomi tujuan
instruksional. Di sini pengertiannya itu sebentar. Pengertiannya itu pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan yang tertentu. Taksonomi tujuan instruksional ini adalah pelengkap tujuan pelajaran berdasarkan tingkatan atau kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Taksonomi ini juga membantu guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Secara umum, taksonomi tujuan instruksional mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan dan berpikir, ranah efektif, sikap dan menilai, serta ranah psikomotor atau keterampilan. Dengan memahami taksonomi ini, guru dapat menyusun pembelajaran yang tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga sikap dan keterampilan seorang siswa. Yang selanjutnya itu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dasar, dan kompetensi indikator. Yang pertama itu SKL. Salah satu komponen yang berfungsi sebagai acuan mengenai kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikannya. Yang kedua, KL. Tingkatan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik tiap jenjang kelas yang menjadi peningkat kepaduan antar mata pelajaran. Yang ketiga, KD, kemampuan spesifik yang harus dimiliki peserta didik setelah melalui proses pembelajaran dalam suatu pelajaran tertentu. Yang terakhir ada IPK, yakni penjabaran yang lebih rinci dan kompetensi dasar atau KD yang disusun untuk memudahkan guru atau tenaga pengajar untuk mengukur ketercapaiannya pembelajaran siswa saat di kelas. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Septio. Untuk materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh dipersilakan. Ciri-ciri dari konsep dasar kemandirian adalah kemampuan mengambil keputusan sendiri, kemampuan mengatasi masalah, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Dan cara untuk menumbuhkan kemandirian itu sendiri adalah yang pertama, manajemen diri, yang kedua, belajar mandiri, yang ketiga, berani mengambil keputusan, yang keempat, disiplin dan konsisten, dan yang terakhir adalah kolaborasi positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya, materi yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Zaki. Kepada Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pengertian pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu
pendekatan pedagogis yang menggunakan metode ilmiah dalam proses belajar mengajar yang berdasarkan fakta dan logika. Selanjutnya, tujuan dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi, yang kedua, mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif, yang ketiga, mengembangkan sikap ilmiah siswa. Selanjutnya, prinsip utama dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran terdiri dari 3, yaitu yang pertama, belajar aktif, yang kedua, keberagaman individu, dan yang terakhir, metode ilmiah seperti wawancara, analisis, dan eksperimen. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Zaki. Materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Angelika Sari kepada Angelika Sari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir itu pengembangan silabus dan LPP, di mana ada 5 poin besar di pengembangan silabus dan LPP. Yang pertama itu pengertian dari silabus dan LPP, tujuan RPP dan silabus, fungsi dari RPP dan silabus, prinsip silabus dan RPP, dan yang terakhir itu peran guru dalam menyusun RPP dan silabus. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP dan silabus. RPP ialah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang kedua itu pengertian dari silabus, di mana itu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetisi, KD, materi pokok, IP, kompetisi penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang poin kedua itu tujuan RPP dan silabus. Yang pertama saya jelaskan tentang tujuan RPP, yang mana ada beberapa poin. Yang pertama itu memandu guru dalam pembelajaran. Yang kedua itu manajemen waktu yang lebih efektif. Yang ketiga itu menunjukkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat itu pemilihan dari metode pembelajaran. Yang kelima, peningkatan kualitas dari pembelajaran itu. Serta yang terakhir itu sebagai acuan penilaian dari guru. Selanjutnya, tujuan dari silabus ada beberapa poin juga. Yang pertama itu memberikan kerangka acuan kepada guru. Yang kedua itu manajemen konsistensi dari pembelajaran juga. Yang ketiga itu alat kontrol dan evaluasi kepada guru. Yang keempat itu efisiensi dan efektivitasnya. Serta yang kelima itu informasi dari berbagai pihak. Yang poin ketiga itu ada fungsi dari EPP dan silabus. Fungsi dari silabus itu ada 4 poin. Yang pertama itu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengendalian, yang ketiga fungsi orientasi, serta yang terakhir itu fungsi komunikasi. Serta dari fungsi RPP ada juga 4 poin. Yang pertama itu fungsi instruksional, yang kedua fungsi manajerial, yang ketiga fungsi evaluatif, serta yang terakhir fungsi refleksi. Yang selanjutnya pengembangan silabus RPP dari prinsip besarnya ada juga ada beberapa poin. Prinsip dari silabus ada ilmiah, relevan, aktivasi dan kontekstual, memadai, fleksibel, menyeluruh, konsisten, dan yang terakhir sistematis. Prinsip dari RPP itu efektif dan efisien, berorientasi pada peserta didik, inspiratif, memberikan umpan balik kepada siswa, serta yang terakhir itu keterkaitan dan keterpaduannya. Selanjutnya, poin yang terakhir itu apa sih peran guru dalam pengembangan silabus dan RPP. Yang pertama itu peran guru dalam menyusun silabus, yang mana itu sebagai kontributor. Yang kedua itu sebagai kontekstualisasi. Yang ketiga itu pengembangannya muatan lokal. Serta yang terakhir pengembangan guru dalam menyusun RPP. Yang pertama itu penentu strategi pembelajaran dari guru.
Yang kedua itu pengembangan materi. Yang ketiga perancang penilaian, serta yang terakhir itu manajer pembelajaran. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik. Terima kasih kepada Nitika Sari. Sekianlah hasil presentasi mengenai pembelajaran strategi pembelajaran olahraga. Cukup sekian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.